Ya, sama seperti berbagai sektor lainnya, sektor properti pun ikut terdampak oleh pandemi COVID-19 yang memang menekan daya beli masyarakat. Lalu bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja, terutama penghapusan ketentuan IMB ini, akan berdampak pada geliat sektor properti di tanah air kita? Kita akan membahasnya dengan Insinyur Fitrah Nur, Direktur Rumah Umum dan Komersial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pak Fitrah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Fitrah, kita lihat bahwa PP nomor 16 ini tahun 2021 merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, menghapuskan IMB, lalu menggantikannya dengan PBG. Apa sebenarnya perbedaan dari dua perizinan ini kalau dilihat dari prosedur dan juga waktu pengurusannya, Pak Fitrah? Jelas dari namanya aja udah berbeda. Satu izin, satu persetujuan. Jadi PBG sekarang lebih banyak ke hal teknis sebenarnya. Sehingga standar perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi memenuhi laik fungsi untuk dapat memanfaatkan. Jadi lebih banyak ke hal teknis. Dan juga waktu sesuai dengan peraturan PP 16 itu dibatasi 28 hari. Jadi sangat jauh berbeda. Mudah-mudahan hal ini bisa kita terapkan terutama oleh pemerintah daerah, karena perizinan itu adalah wewenang dari pemerintah daerah. Itu Mbak. Oke. Kalau kita lihat ini kan pertimbangannya seperti apa Pak? Akhirnya pemerintah ini membuat keputusan untuk menghapuskan IMB lalu menggantikannya dengan PBG ini. Kalau untuk IMB, semua aspek sosial masuk di sana. Itu yang kadang-kadang membuat lama. Setelah izin diperuntukkan bagian dianggap bayakan keamanan, keselamatan, lingkungan, dan segala macam. Sekarang PBG itu adalah fokus untuk bangunan gedungnya, untuk bangunannya. Dan kalau izin tersebut sudah sesuai dengan rencana tata ruang, udah kita fokus langsung ke gedung, proses persetujuannya. Nah, itu lebih banyak seperti saya sampaikan tadi, lebih banyak ya hal-hal teknis sebenarnya. Di mana itu yang kita uji dari sisi perancangannya, sesuai nggak dengan kaidah-kaidah teknis yang ada. Jadi hal-hal yang bersifat sosial bukan dihilangkan, tetapi sesuai nggak dengan tata ruang yang ada. Jadi harapan kami seperti itu, jadi pembangunan itu bisa lebih cepat. Oke. Kedepannya apakah ini akan segera resmi berlaku dan rencananya kapan Pak? Supaya masyarakat juga tahu, karena ini kan bukan hanya soal izin membangun saja, tapi juga untuk merenovasi dan beberapa hal terkait dengan pendirian bangunan dan gedung. Yang jelas PP-nya udah diundangkan tanggal 2 Februari kemarin. Nah, sekarang tinggal menunggu peraturan pelaksanaannya. Dan harapan kami 1 bulan 2 bulan itu bisa segera diimplementasikan, terutama karena ini terkait juga adalah menggunakan sistem informasi SIMBG namanya, ini yang mungkin lagi disiapkan oleh teman-teman. Oke. Mudah-mudahan nggak lama harus ya. Baik. Ketika sebuah peraturan ini dibuat begitu ya, yang paling penting kalau misalnya memang tujuannya adalah demi kemudahan dari berbagai sektor dan juga industri, langkah selanjutnya adalah implementasi Pak. Bagaimana ini pengawalan dari sisi implementasi ini? Karena ini yang banyak sekali dikeluhkan juga oleh industri properti soal perizinan ini. Yang jelas kita sudah beri batasan 28 hari sesuai dengan PP 16. Nah, hubungan SIMBG itu tidak bisa dilepaskan cuma satu daerah, karena ada connect juga dengan pemerintah pusat, sehingga kalau ada hal-hal yang dianggap memperlambat itu bisa diambil alih. Jadi sehingga perizinan itu memang kita harapkan bisa menjadi lebih cepat, sehingga investasi pun bisa segera lebih cepat. Itu yang kita harapkan di masa pandemi. Oke,
Maaf Pak, saya mau memastikan lagi Pak Fitra, ini 8 hari atau 28 hari Pak akan diberlakukannya? PBG-nya, batasan PBG-nya itu tadi? Oh bukan, 28 hari itu adalah masa proses perizinannya. Oke, 28 hari untuk masa proses perizinan ya? Iya, iya. Baik. Pak, untuk langkah sosialisasinya ini seperti apa nanti kepada pelaku industri? Mungkin secara masif nanti akan kita lakukan, baik lewat media, lewat segala macam. Dan terutama yang paling penting adalah sosialisasi ke pemerintah daerah sebenarnya. Karena implementasinya adalah di sana. Baik, oke. Kalau cuma ke pelaku industri, misalkan mereka akan melaksanakan user saja. Sedangkan implementasi SIM BG itu adalah nanti di pemerintah daerah. Jadi lebih banyak kita fokus ke pemerintah daerah. Baik, terima kasih Pak Fitra untuk waktunya bersama kami membahas soal peraturan baru PBG ini. Semoga ini bisa berjalan dengan baik dan implementasinya tetap bisa dijaga oleh seluruh pihak. Terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih. Baik, Insinyur Fitrah Nur, Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.